Kembali lagi bersama saya Angela Lucia dengan NIM 2246025 dari Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah teman-teman, karena kita sekarang sudah masuk di part yang kedua, nah dalam pembahasan kali ini kita tidak akan lari jauh dari topik the first part dalam video sebelumnya. Itu untuk teman-teman yang belum menyaksikan atau menonton part pertama, itu alangkah lebih baiknya teman-teman nonton saja karena itu akan lebih menyambung. Pembahasan kita itu akan menyambung. Sebelum saya melanjutkan pembahasan dengan lebih dalam, sekarang ini saya ingin melakukan self-evaluation dulu terhadap the first part curhat filsafat. Kemarin itu sebenarnya dalam video kemarin saya masih sangat banyak kekurangan karena di mana saya di sana bahasa yang saya guna itu masih belum formal atau mungkin ada beberapa juga orang yang agak kurang mengerti karena mungkin pembawaan saya yang kurang baik dan juga pembahasan saya yang kemarin juga dalam video pertama itu masih bersifat subjektif karena dari persoalan-persoalan yang saya sampaikan itu sebenarnya masih perspektif saya yang tidak jelas lagi, itu berdasarkan perasaan dan juga pengalaman-pengalaman saya dan teman-teman. Dan video kemarin itu juga sebenarnya belum sistematis, dimana saya tidak menguraikannya dengan teratur, mau itu dari pembahasan awal atau persoalan gitu, itu masih di pembahasan saya kemarin dengan topik kenapa selalu kita manusia itu tidak pernah puas atau ditambah dengan cemburuan. Dan soalan yang kedua itu, kenapa kita manusia itu, saya tidak mengatakan mayoritas, tapi kenapa kita semua manusia itu selalu mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Berdasarkan soalan-soalan saya tadi, itu sebenarnya masuk dalam pemikiran apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, itu saya ingin menyampaikan dulu, dalam berpikir atau pemikiran-pemikiran ini ada tahap-tahap. Dimana yang pertama itu ada mythology thinking. Dari kata mitologi kita sudah tahu itu berpikir secara mitos. Yang kedua ada common thinking. Jadi dalam common thinking ini kita berpikir berdasarkan inderawi kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Itulah common thinking. Lalu yang ketiga itu ada logic thinking. Nah, dalam logic thinking itu kita selalu berpikir berdasarkan penalaran kita. Tapi informasinya ini atau kita membuatkan kesimpulannya ini masih terbatas. Di sini ada juga metode silogisme, ada scientific. Dalam scientific ini juga scientific thinking ini kita berpikir berdasarkan pemikiran saintik yang dimana menggunakan metode ilmiah. Selalu kita berusaha mencari kebenaran dan juga ia bersifat objektif. Karena dalam pemikiran ini selalu berdasarkan eksperimen-eksperimen yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Lalu yang kelima itu ada philosophy thinking dan yang terakhir itu ada theology thinking. Jadi dalam pemikiran teologi ini juga itu berdasarkan pemikiran yang religius, pemikiran berdasarkan agama. Itu. Dan kita dalam berfilsafat ini juga di mana ada ciri-ciri cara berpikir filsafat, yaitu kita harus kritis. Kritis, sistematis, yaitu sistematis ya pasti tahu lah kan itu secara tersusun, substansial, radikal, koheren, universal atau secara meluas, dan juga spekulatif. Jadi dari berdasarkan persoalan yang saya sampaikan itu termasuk pemikiran mana ya? Dari pendapat saya, persoalan yang saya sampaikan itu sendiri itu berdasarkan pemikiran yang logik. Kenapa saya mengatakan itu logic thinking?
Karena dari pembahasan dosen kami, dosen ilmu filsafat dari Universitas Mula Warman itu hasil hasil pembahasan yang diberi itu saya memahami kalau dari persoalan yang saya sampaikan itu termasuk logik karena itu dari penalaran atau pemikiran-pemikiran yang berdasarkan eh, pengalaman atau perasaan gitu. Jadi karena dalam soalan saya ini kenapa selalu kita manusia itu merasa tidak puas atau cemburuan? Itu karena secara pikir yang logik eh, itu karena kita manusia itu kan punya harga diri. Punya harga diri itu dan kita itu pasti namanya kebutuhan kita tuh mencari identitas kita ataupun kita berusaha agar orang lebih mengenali kita. Dan yang kedua itu karena ada suatu hal yang ingin kita penuhi dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu kalau kita merasa kita belum mendapatkannya itu kita merasa tidak puas. Dan yang terakhir itu ya sudah pasti kenapa kita merasa tidak puas dan cemburuan itu karena kita kurang bersyukur. Itu pasti yang dalam pendidikan secara religius juga kita pasti akan diajarkan seperti itu. Dan dalam soalan yang kedua ini, kenapa manusia selalu mendapatkan masalah dalam hidup? Jadi dari soalan ini saya berpikir ini termasuk dalam logic thinking ditambah dengan teologi thinking atau berpikir yang secara religius. Kenapa? Karena saya katakan ini logic thinking ini berdasarkan penalaran-penalaran saya yang dari pengalaman gitu. Tapi jawaban yang ingin saya sampaikan ini masih terbatas. Dan kenapa saya mengatakan dia teologi thinking? Ini karena dalam beragam jawabannya pun ada dijelaskan dalam agama atau dalam religius. Jadi alasan kenapa manusia selalu mendapatkan masalah kalau kita pikir secara logik ya karena kehidupan manusia tuh mayoritas orang pikir tuh nggak ada yang lurus. Pasti ada naik turun, ada masalah yang akan datang. Dan berpikir secara agama itu karena Tuhan sendiri sudah mengatakan kepada kita setiap manusia tuh pasti akan mendapatkan percobaan. Maka dengan itu kita harus ada iman agar hidup kita itu atau kita itu lebih kuat, lebih tidak lemah patah semangat dengan percobaan kita dapatkan. Sebelumnya ingin sampaikan kepada teman-teman apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya informasikan tadi itu berdasarkan perspektif saya sendiri. Jadi di sini tidak ada saya sampaikan berdasarkan para ahli atau para expert yang lebih profesional mengenai filsafat ini. Jadi dalam video ini masih banyak kekurangan atau semuanya masih kurang jelas mengenai persoalan-persoalan saya. Mungkin di dalam part 3 akan lebih ada jawabannya yang pasti. Jadi maka dari itu teman-teman harus setiap apa yang diupload harus selalu dinonton ya agar pembahasannya itu lebih lancar dan lebih mendalam lagi. Terima kasih.